Mari kita lihat. Siapa yang jual Tuhan Yesus? Coba baca. Kenapa bisa dia di samping Tuhan Yesus baru? Kenapa dia yang dipakai? Orang bilang kata sudah ditentukan dari dunia belum dijadikan. Siapa bilang? Baca. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Anda dengar, ada orang-orang berkata begini, Yudas itu telah dipilih untuk menjual Tuhan Yesus. Siapa bilang? Anda dengar saya bilang buat Anda, sekalipun Anda murid siapapun, Anda bisa dipakai setan. Setan tidak bisa memasuki orang-orang yang hidup benar, orang yang hidup kudus, orang yang taat, itu tidak bisa dia masuki. Tapi kenapa Yudas bisa dimasuki dan dipakai untuk menyakiti Tuhan Yesus, menjual dia? Kenapa? Kenapa dia bisa dirasuki, dimasuki? Kenapa? Karena dia memang seorang pencuri. Alkitab bilang dia seorang pencuri. Seperti orang-orang bajingan yang ada di antara bangsa, kemasukan nafsu rakus. Yang kemasukan siapa? Orang-orang yang jahat. Dan Yudas ini berbuat kejahatan sehingga dia dimasuki. Dia jual Tuhan Yesus. Memang saya kasih tahu Anda bahwa Yesus itu memang harus disalibkan, kalau tidak bagaimana cara kita ditebus. Itu bukan ditentukan bahwa Yudas yang harus jual Tuhan Yesus, bukan. Bisa saja dari tempat lain, cuma karena muridnya satu ini tinggal tukang pancuri. Makanya kalau Anda jadi, dia kan pegang uang kas, jadi Anda kalau jadi bendahara tuh hati-hati. Kalau Anda tidak tahan dengan uang, jangan jadi bendahara, nanti Anda curi-curi, terus Anda berdosa. Terus kalau Anda mata keranjang, Anda bos, jangan punya sekretaris perempuan baru itu cantik, molek, indah, lebih cantik dari istri Anda. Wah, itu bahaya. Anda pilih apa-apa, jangan pilih yang mencobai Anda punya kelemahan. Ya, jangan memilih sesuatu yang mencobai Anda punya kelemahan. Anda tahu Anda punya mata itu ada keranjang di dalam, toh? Nah, namanya keranjang itu berarti kumpul-kumpul buah banyak. Nah kalau begitu jauhi. Bukan semua orang dijauhi maksudnya. Iya kan Anda dengar, ada laki-laki yang gagah itu begitu didekati langsung tertarik. Ada perempuan yang cantik itu didekati langsung tertarik. Ada yang 10 kali didekati juga tidak tertarik. Ada. Nah yang jenis-jenis seperti itu ada yang sudah bersuami, yang sudah beristri, itu Anda harus jaga jarak. Jadi sebelum ada PPKM, Anda sudah dari dulu jaga jarak. Mesti hati-hati. Kalau tidak, nah seperti ini. Yudas ini kan bendaharanya Tuhan Yesus ini. Nah dibilang dia seorang pencuri memang. Nah gara-gara dia pencuri itu, iblis memasuki dia. Dia jual Tuhan Yesus. Kenapa? Karena selama ini Tuhan Yesus mau ditangkap tidak bisa. Ternyata tepat pada waktunya mau disalibkan. Dia jual langsung jadi. Menyesalah dia gantung diri. Nah, oleh karena itu saya tidak bicara penjaliban. Saya cuma bicara siapa yang bisa dimasuki. Yaitu orang-orang yang bikin dosa. Ya seperti Yudas ini dimasuki. Sekalipun murid sudah belajar banyak lihat mujizat Tuhan Yesus bikin, tetap bisa dimasuki. Baru yang dia jual Tuhan Yesus, bukan Petrus. Kalau dia jual Petrus tidak apa-apa, dia jual Tuhan Yesus. Atau dia jual Andreas ke siapa di situ? Toh? Atau dia jual Yohanes ke? Atau yang paling tidak percaya Thomas, karena kau tidak berguna, kau tidak percaya, saya jual kau saja. Ya itu saja, dijual lah. Masa kau jual Tuhan Yesus? Oh Tuhan Yesus lebih mahal. Karena diincar sama ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, saya jabarkan ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kejahatan miliknya setan, itu akan membuka pintu hati untuk setan masuk. Lukas 22 ayat
2. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Masuklah iblis ke dalam Yudas. Iblis itu Lucifer. Iblis itu hanya satu ya. Yang lain tuh setan, anak-anak buahnya itu. Yang namanya iblis itu cuma satu. Yang Anda bilang itu iblis, itu cuma iblis. Iblis itu cuma satu. Waktu Petrus berkata kepada Tuhan Yesus begini, Guru, sekali-kali engkau tidak akan disalibkan. Dan Tuhan Yesus bilang, hei iblis, enyakku ke belakang. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, makanya banyak orang selalu bilang, kenapa Yesus disalibkan? Itu Petrus bilang begitu, jangan kau disalib, hei iblis, enyakku ke belakang. Karena itu pikirannya Tuhan bahwa dia harus disalib. Nah, kenapa dibilang iblis? Kenapa dibilang itu Lucifer? Kenapa? Karena yang mencobai Tuhan Yesus bisa Lucifer, tidak bisa setan-setan biasa. Apalagi cuma pocong, suster ngesot, injak patah, pak, selesai. Itu setan tidak perlu ditakuti. Yang menguji Tuhan Yesus itu iblis, Lucifer itu. Bukan anak buah yang datang. Makanya Tuhan Yesus marah dengan tegas. Hei iblis, enyakku ke belakang. Karena Tuhan Yesus tahu siapa yang dibalik Petrus. Kenapa? Siapa yang bisa dirasuki? Ya orang-orang yang berpikiran pikir manusia. Sekali-kali engkau tidak disalibkan. Kenapa kalau dia Tuhan dia disalibkan? Sama seperti Petrus. Iblis kau ke belakang. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Tapi kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Aku harus disalibkan supaya umat manusia ini ditebus. Oke? Oleh karena itu mari. Jangan pakai pikiran manusia. Apa yang difirmankan itu diikuti. Kalau Anda melenceng dari sini, setan akan pakai Anda. Karena pikiran manusia itu juga dipakai oleh setan. Makanya Tuhan Yesus bilang sama Petrus, no? Hei iblis, enyakku ke belakang. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, tapi engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Aku harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Aku harus mati, menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. Kalau aku tidak mati untuk menebus dosa, sia-sia kamu punya kepercayaan. Begitu. Jadi siapa-siapa yang bisa dimasuki, termasuk orang yang pakai akal-akalan, tidak ikut hidup dalam firman Tuhan, akal jalan. Nah itu. Jadi kita jadi orang itu jangan jahat. Kita jadi orang itu harus baik, bermurah hati, suka mengampuni. Tapi pada dasarnya hati-hati dengan kemasukan. Ya, karena biasa kan kalau dalam rumah tangga kita lihat banyak yang baik, ada satu biasa yang kepala batu jahat. Nah itu. Nah, kenapa dia jahat terus? Karena dimasuki. Ada roh jahat masuk. Contoh ya, roh jahat itu kadang-kadang tidak dalam bentuk Anda lihat dia merontak, dia kesurupan. Tidak. Dalam dia punya tingkah laku. Contoh, dia tidak pernah baik. Kalau dia datang selalu kacau balau. Itu ada roh jahat itu. Ada roh jahat itu. Tukang fitnah, mulut tinggal pote-pote sana sini, cerita orang, itu roh jahat itu. Cuma roh jahat itu ada yang bentuknya kelihatan memberontak, ada yang lembut sekali. Tapi itu juga roh jahat. Jadi hati-hati. Tapi dia tidak bisa masuk di dalam diri orang-orang yang baik, orang-orang yang bermurah hati. Jadi kalau Anda bermurah hati, percayalah, harta Anda akan dijaga oleh Tuhan. Amin. Ya, kecuali Anda teledor, lupa taruh dompet di meja ya. Pasti Anda balik, tinggal nama di situ. Jangan itu tidak berjaga-jaga ya, waspada selalu. Jadi Anda jangan beri kesempatan kepada iblis, kepada setan dan kepada orang jahat. Anda harus pintar. Jadi mari, saya percaya kita ini semua bait suci Allah, ya. Bait suci Allah itu tahu menguruskan diri, jaga dengan segala kebaikan, ya. Tindakan-tindakan yang baik sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan kan bilang apa? Dengan demikian setiap orang milik kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tidak ada di dalam situ perbuatan jahat. Segala yang jatuh setan punya. Makanya mari, jangan sampai ada di antara kita di sini dan di rumah yang gampang dimasuki, bikin huru hara sana sini. Nah itu jangan.